Selamat malam, Pak Nugi dan kakak-kakak ASDO sekalian. Perkenalkan, saya Florencia Skaringkasya Daton dengan NPM 250613446. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program yang saya buat, yaitu program analisis aktivitas pengamatan bintang. Program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, dan tujuan dari program ini yaitu untuk membantu para pengguna mencatat data hasil pengamatan bintang, menampilkan data yang telah dimasukkan, kemudian melakukan analisis sederhana terhadap data-data tersebut. Yang pertama yaitu komen pertama list untuk menyimpan seluruh data pengamatan. Pada komen ini atau tahap ini saya menamainya dengan variabel data underscore pengamatan. Variabel ini berupa list yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data pengamatan, dan alasan saya menggunakan list ini karena dalam satu kali penggunaan program, pengguna itu dapat memasukkan lebih dari satu data pengamatan, yang nantinya akan disimpan dalam bentuk dictionary. Jadi seluruh data akan tersimpan sebagai kumpulan dictionary di dalam suatu list. Lalu pada langkah kedua yaitu fungsi menambah data. Pada langkah ini, saya menamainya dengan variabel tambah underscore data. Fungsi ini saya gunakan untuk menerima input-input dari para pengguna, seperti input tanggal pengamatan, lokasi pengamatan, durasi pengamatan, kondisi cuaca, serta jumlah objek yang diamati. Pada variabel durasi pengamatan, saya menggunakan tipe float karena pada durasi ini nilai jam tidak selalu bulat, seperti 2,5 jam, 3,5 jam, dan lain-lain. Lalu pada jumlah objek ini saya menggunakan tipe integer atau int karena jumlah objek ini saya setting inputnya berupa angka langsung, angka bulat. Lalu terdapat pengulangan pada while true kondisi cuaca, yaitu saya gunakan untuk validasi kondisi cuaca yang pengguna masukkan. Pada program ini saya setting kondisi cuacanya hanya 3 yang tersedia, yaitu kondisi cuaca cerah, berawan, dan mendung. Jika pengguna memasukkan atau menginput cuaca lain seperti hujan, kemarau, atau apapun itu, maka program saya akan mencetak kalimat input kondisi langit tidak sesuai. Lalu, setelah semua data berhasil diinput, program akan membuat sebuah dictionary. Pada program saya, dictionary-nya bernama pengamatan. Dictionary ini memiliki pasangan key dan value seperti berikut. Pada program saya, key-nya ini tanggal, lalu value-nya tanggal underscore pengamatan. Yang kedua, key-nya lokasi, value-nya lokasi underscore pengamatan. Begitu juga untuk durasi, kondisi, dan objek. Lalu, dictionary tersebut akan dimasukkan ke dalam list menggunakan data underscore pengamatan dot append dot pengamatan. Setelah berhasil disimpan, program akan mencetak pesan data pengamatan berhasil ditambahkan. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu fungsi menampilkan data. Pada bagian ini saya beri nama dengan variabel tampilkan underscore data. Fungsi ini saya gunakan untuk menampilkan seluruh data yang sebelumnya telah tersimpan. Lalu di awal fungsi saya melakukan pengecekan yang artinya program tersebut akan memeriksa apakah list masih kosong atau tidak. Pengecekan itu saya lakukan dengan persamaan if len data pengamatan sama dengan 0. Lalu jika program ini atau list ini masih kosong, maka akan muncul kata-kata belum ada pengamatan. Fungsi itu akan terus terulang sampai datanya sudah termasuk. Lalu, jika datanya sudah dimasukkan atau sudah ada, program akan melakukan perulangan menggunakan persamaan for data in data underscore pengamatan. Perulangan ini akan membaca setiap dictionary yang ada di dalam list. Kemudian, seluruh informasi seperti tanggal, lokasi, durasi, kondisi langit, dan jumlah objek akan ditampilkan satu persatu. Lalu di sini ada variabel nomor. Variabel nomor ini digunakan untuk memberikan nomor urut setiap data, sehingga data yang masuk seperti datanya ada banyak gitu, nanti tampilannya lebih rapi dan tidak perlu dinomori satu-satu. Lalu ke bagian keempat, yaitu fungsi menghitung data. Pada bagian ini saya namai dengan variabel hitung underscore data. Karena bagian ini melakukan proses analisis data, sama seperti fungsi sebelumnya, pertama-tama kita harus mengecek apakah datanya masih kosong atau tidak. Jika datanya masih kosong,
maka kita print kalimat belum ada data pengamatan. Selanjutnya, jika sudah ada datanya, akan ada beberapa variabel seperti total waktu, total objek, jumlah cerah, jumlah berawan, jumlah mendung. Variabel-variabel ini, karena masih sama dengan 0, akan kita gunakan sebagai variabel yang menampung hasil-hasil dari perhitungan nanti. Kemudian di bawahnya ada variabel sesi underscore terproduktif. Variabel ini diisi dengan data pertama sebagai nilai awalnya, lalu nanti akan dibandingkan dengan data lainnya untuk mencari sesi yang memiliki jumlah objek terbanyak. Kemudian program akan melakukan perulangan lagi menggunakan persamaan for data in data underscore pengamatan. Di dalam perulangan ini dilakukan beberapa proses sekaligus. Yang pertama, proses menjumlahkan seluruh durasi pengamatan. Kemudian menjumlahkan seluruh objek langit yang berhasil diamati. Setelah itu juga program menghitung banyaknya kondisi langit. Contohnya seperti kondisi langit yang cerah. Jika diisi cerah, maka jumlah kondisi cerah atau jumlah underscore cerah akan bertambah 1. Begitu juga untuk kondisi cuaca seperti berawan dan mendung. Data-data ini nantinya akan digunakan untuk menghitung persentase masing-masing kondisi langit. Masih dalam konteks perulangan, program juga menentukan sesi pengamatan paling produktif. Caranya yaitu dengan membandingkan jumlah objek setiap data, lalu jika jumlah objek yang saat ini lebih besar dibanding data yang sebelumnya, maka jumlah objek yang saat ini adalah variabel yang dianggap sebagai sesi paling produktif. Lalu ke bagian 5 yaitu bagian perhitungan. Selanjutnya, program akan melakukan beberapa perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu rata-rata objek per jam. Rumusnya, total objek dibagi total waktu. Misalnya terdapat 30 objek dalam waktu 6 jam, maka rata-ratanya yaitu 5 objek per jam. Perhitungan yang kedua yaitu skor aktivitas. Rumus yang saya gunakan yaitu total objek dikali total waktu. Semakin lama waktu pengamatan dan semakin banyak objek yang berhasil diamati, maka skor aktivitas juga akan semakin tinggi. Kemudian berdasarkan skor yang diraih tersebut, program akan menentukan kategori aktivitas menggunakan percabangan if, elif, dan else. Kategori-kategorinya yaitu seperti berikut. Yang pertama, skor minimal 100 dikategorikan sangat aktif. Yang kedua, skor minimal 60 dikategorikan aktif, skor minimal 30 dikategorikan cukup aktif, dan yang terakhir, skor di bawah 30 dikategorikan kurang aktif. Dengan percabangan-percabangan tersebut, pengguna dapat mengetahui tingkat mana yang paling aktif atau yang kurang aktif. Berikutnya ada perhitungan persentase kondisi langit atau kondisi cuaca. Rumus yang saya gunakan yaitu jumlah masing-masing kondisi dibagi jumlah seluruh data, kemudian dikalikan 100%. Contohnya, jika terdapat 4 data, 2 diantaranya cerah, maka persentasenya adalah 50%. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian output. Setelah semua perhitungan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil analisis. Lalu output yang ditampilkan meliputi total waktu pengamatan, total objek langit, rata-rata objek per jam, skor aktivitas, kategori aktivitas, presentasi kondisi langit, dan sesi pengamatan yang paling produktif. Pada rata-rata dan persentase, saya menggunakan fungsi round karena angka yang ditampilkan hanya sampai 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya lebih rapih, mudah dibaca, dan mudah dihitung juga. Lalu ke bagian menu utama. Menu utama ini saya print beberapa template-nya. Untuk yang pertama ini ada template judul, lalu yang kedua template dari menu-menu yang ditampilkan pada saat pengguna nge-run atau menjalankan program saya. Menu yang pertama yaitu tambah data pengamatan, menu yang kedua tampilkan data pengamatan, menu yang ketiga hitung data pengamatan, dan menu yang keempat memilih untuk keluar. Untuk tambah data pengamatan seperti input-input data, tampilkan data pengamatan menampilkan data yang sudah di-input tadi, menghitung data pengamatan yaitu seperti perhitungan rata-rata, perhitungan sesi terproduktif, dan validasi-validasi kategorinya. Lalu yang keluar ini akan tercetak kalimat terima kasih telah menggunakan program. Untuk real case-nya saya sudah
menjalankan program saya sendiri, yaitu seperti ini. Ini template awalnya, lalu saya memilih pilihan satu, akan muncul input-inputnya. Saya menginput tanggal pengamatannya 24 Juni 2026, lokasi pengamatannya Puncak, durasi pengamatannya 3 jam, kondisi langitnya cerah, jumlah objek langitnya 12. Datanya berhasil ditambahkan. Lalu saya memasukkan data kedua, itu data pertama. Lalu data keduanya, saya memilih tanggal 25, lokasinya tetap di Puncak, durasi pengamatannya 14 jam, kondisinya berawan, dan jumlah objek langitnya 18. Data sudah ditambahkan, lalu saya memilih menu 2 untuk saya melihat data-data pengamatan yang telah saya lakukan. Data pengamatan yang pertama itu ada pada tanggal 24, data pengamatan yang kedua ada pada tanggal 25. Lalu saya memilih menu ketiga untuk melihat perhitungan data dari pengamatan-pengamatan saya. Setelah itu akan menampilkan perhitungannya, yaitu judulnya hasil analisis perhitungan. Di sini terlihat bahwa total waktu pengamatannya ada 17 jam, total objek langitnya 30, rata-ratanya itu 1,76. Kategori aktivitasnya ini sangat aktif. Karena saya menggunakan cerah dan berawan saja, maka persentasenya 50-50 atau 50%, 50%. Lalu untuk keluar dari program, saya memilih menu keempat, menu nomor 4, yaitu menu keluar, dan terprint terima kasih telah menggunakan program. Sekian penjelasan saya mengenai program pengamatan bintang saya. Terima kasih.